Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Harapan Ibu mudah-mudahan kalian sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak semua, perkenalkan nama Ibu Aas Lestariati, Ibu Sri Ruhyati. Ya, kami pengajar pelajaran IPS di kelas 8. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai dalam pembelajaran di pagi hari ini, harapan Ibu tadi mudah-mudahan kalian sehat dan kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau kalian memperhatikan selalu protokol kesehatan, insya Allah kalian selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini protokol kesehatan ada 5M. Nah, pertama jelas ya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker selalu ya kemanapun kamu pergi. Ya. Dan yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Ya, itulah anak-anak yang harus diperhatikan oleh kalian semua dan harus dilaksanakan dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, tolong ya, Ibu harapkan Ibu ajak kalian tolong persiapkan buku materinya atau buku tulisnya atau alat tulisnya. Barangkali ada hal-hal yang penting ya, ada LKS, ada buku paket. Ya, untuk materi ini ada di bab 4 buku cetak halaman 204 ya. Kalau di buku LKS di bab 2 halaman 43. Nah, jadi kamu silakan buka sambil dibuka ya. Kebetulan ini materi IPS itu anak-anak harus sambil banyak membaca buku. Nah, anak-anak sebelum kita mulai, alangkah baiknya ya Bu Sri ya, kita berdoa terlebih dahulu biar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada manfaatnya buat kalian ya semua. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya Bu Sri ya. Ya, silakan anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pembelajaran kali ini ya tadi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Ada 4. Ya, silakan Mesti. Ya, 4 di sini. Pertama jelas menjelaskan monopoli perdagangan. Ya. Yang kedua menjelaskan pengaruh kebijakan kerja paksa. Ya. Dan yang ketiga menjelaskan pengaruh sistem sewa tanah. Ya. Dan yang terakhir menjelaskan pengaruh sistem tanam paksa. Baiklah anak-anak, ini ada pengaruh monopoli dalam perdagangan ya. Kebetulan di sini anak-anak ada gambar ya. Ini kira-kira gambar apa ya Bu Sri ya? Ya, tanaman cengkeh ya. Silakan kalian perhatikan perkebunan cengkeh di layar monitor ya. Ya, apakah masyarakat tempat tinggalmu barangkali kalian tahu tanaman tersebut itu seperti apa? Saya yakin pasti semua anak itu tahu bahwa itu adalah tanaman pohon cengkeh. Nah, anak-anak yang harus kalian ketahui, tanaman di atas itu merupakan salah satu produk yang pada zaman masa Belanda itu dimonopoli, yaitu pada saat menjajah di negara kita, bukan di negara Indonesia. Cengkeh itu sampai sekarang juga mesti harganya masih tetap melambung tinggi ya, mahal ya. Iya. Nah, itulah anak-anak yang seperti ini. Nah, di sini ya jelas cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Nah, hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Nah, sekilas ya untuk kemarin kedatangan bangsa-bangsa
Eropa ke Indonesia itu bangsa-bangsa ya ke Indonesia itu diantaranya Portugis, ada Spanyol, Inggris, ada Belanda. Itu apa? Itu ngincer rempah-rempahnya, sumber dari alamnya. Ya. Karena apa? Karena Indonesia itu termasuk negara penghasil rempah-rempah. Ya, makanya merupakan tujuan bangsa-bangsa Eropa ya untuk datang ke Indonesia. Salah satunya ya ini cengkeh ya. Perusahaan dagang Belanda ini VOC itu berusaha menguasai perdagangan tersebut ya. Nah, VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut praktek monopoli ya. Nah, jadi yang harus diketahui oleh kalian semua ya anak-anak, pada awal kedatangan bangsa Barat, awal mulanya itu sering diterima baik oleh rakyat Indonesia, baik pada saat itu. Nah, akhirnya hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan, itu karena tadi ingin menguasai. Nah, akhirnya di sini ada komisi dagang yang didirikan oleh Belanda yang dinamakan VOC itu biar antara Belanda itu tidak ada persaingan. Jadi didirikanlah VOC di sini terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Lah akhirnya tadinya diterima baik, lama-lama memicu kekecewaan, kebencian dan perlawanan fisik untuk rakyat Indonesia. Kecewa, benci terhadap perdagangan. Awalnya kalau kata bahasa kita ngolok, nah Indonesia ngolok, belum yang tidak dijajah. Iya, belum pinter. Ya, itulah ya anak-anak ya. Nah, ini jadi pengertian monopoli ya. Monopoli itu penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Jadi intinya sih kalau monopoli itu pengen menguasai. Ya. Nah, dari monopoli itu ada pasti ada dampaknya yaitu bagi pelaku perusahaan. Nah, kenapa? Karena monopoli sangat menguntungkan, mereka itu dapat menentukan harga beli dan harga jual. Jadi ditentukan tuh oleh mereka, bukan kita yang produsen yang menghasilkan cengkih dia. Sebagai contoh, misalnya pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC itu membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya apa? Setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil buminya kepada VOC. Nah karena produsen sudah dikuasai oleh VOC. Produsen itu berarti yang produksi petaninya itu harus menjualnya ke VOC. Ya, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya turun. Nah, sebaliknya VOC menjual ke Eropa dengan harga yang tinggi. Menguntungkan VOC merugikan kita yang jelas Indonesia yang tinggi. Nah itu jadi disitulah anak-anak VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda. Dan di sini untuk memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan dagang dari negara lain yaitu seperti Portugis, Inggris. Nah, oleh pemerintah kerajaan Belanda, VOC itu diberi hak-hak istimewa yang dinamakan hak oktroy. Inilah anak contohnya. Nah, hak oktroy di sini seperti pertama jelas ya, hak mencetak uang. Ya. Kedua, hak memiliki angkatan perang. Ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Dan yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Dan yang terakhir, keenam, itu hak mendirikan benteng. Nah, jadi hak oktroy itu yang menentukan VOC ya Belanda. Itu hak oktroy itu adalah hak istimewa yang diberi keistimewaan. Ya. Nah,
Terus di sini bagaimana cara POC agar dapat memonopoli perdagangan atau menguasai perdagangan? Nah, untuk menguasai daerah jajahannya, POC itu melakukan politik adu domba atau yang lebih dikenal dengan sebutan politik de Indonesia. Nah, di sini antara kerajaan satu ya anak dengan kerajaan yang lain atau antara pejabat yang satu di dalam kerajaan. Jadi POC itu pintar Sri ya mendukung salah satu. Ya, nah, di saat misalkan kerajaan atau pemerintahan tersebut mendapatkan atau yang didukung oleh POC, pintar POC itu minta balas budi, yaitu berupa apa? Penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Berarti Belanda itu sangat ya berlebihan karena sudah sudah bisa nyampe ke Indonesia. Iya. Terus, nah akibat dari monopoli jelas ya untuk rakyat Indonesia sangat menderita. Kenapa? Ya jelas ya, karena rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil buminya karena ditentukan harus dijual langsung ke VOC. Ya, sementara VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia itu dengan harga yang rendah. Ya, padahal kalau dijual ke yang lain dijual ke yang lain harga jauh lebih tinggi. Ya, itulah rakyat Indonesia pada zaman dulu yang buktinya jajah. Nah, tapi di sini Bu Sri ya ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia. Nah, apa saja apa saja yang termasuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan di negara Indonesia oleh POC itu? Misalkan yang pertama, menguasai perubahan pelabuhan dan mendirikan benteng itu untuk monopoli ya perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik itu tadi divide et impera. Jadi senang memecah supaya Indonesia bisa. Jadi dia kan berkuasa itu masuk untuk menguasai kerajaan-kerajaan di negara Indonesia. Namanya juga adu domba. Nah, beda yang ketiga yaitu untuk memperkuat kedudukannya, yaitu Belanda perlu mengangkat seseorang, yaitu yang bernama jenderal. Nah, terus ya tadi yang dijelaskan oleh industri melaksanakan sepenuhnya hak oktroi. Jadi itu diberikan oleh pemerintah Belanda. Dan yang kelima Nana, membangun pangkalan atau markas tepatnya POC yang semula di Banten, Ambon, hanya pindah ke Jakarta atau Batavia karena Jakarta ya. Nah, yang keenam di sini melaksanakan pelayanan pemi. Dan yang terakhir adanya hak eksklusivansi, yaitu untuk membinasakan tanaman tumpah-tumpah yang melebihi ketentuan, karena semuanya itu sudah ditentukan, sudah diatur oleh pemerintahan Belanda. Iya, kita nurut aja ya. Iya, jajah. Di sini pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia. Jadi dari tadi itu ada pengaruhnya. Apa ya? Pengaruhnya di sini kekuasaan raja menjadi berkurang, atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Dominasi itu berarti yang berkuasa menonjol ke Belanda, Belanda yang membuka kendalian. Terus kedua, wilayah kerajaannya jadi terpecah-pecah. Itu tadi politik adu domba dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga, hak kontrol atau hak istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita karena sudah ditentukan oleh Belanda. Tanam dijual ke VOC dengan adanya komunikasi. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, terus etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern atau senjata api atau meriam. Jadi itu ada sedikit keuntungan keuntungan sedikit, itu bisa mengenal ekonomi uang dan bisa menggunakan senjata modern prajuritnya. Kan dulu kita hanya bisa menggunakan prajurit, alat yang sederhana
Terus yang kelima ada pelayanan murni. Nah, di sini dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan dan pembunuhan. Ya, karena kita dijadikan budak-budak mereka. Ya. Terus yang keenam ada hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih ya untuk rakyat Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kedua yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa. Baiklah anak-anak, pada awal tahun 1795 pasukan Prancis itu menyerbu Belanda yang sudah ada di Indonesia. Nah, ada yang bernama Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Akhirnya Belanda pun dikuasai Prancis dan terbentuklah Republik Batak. Itu kurang lebih terjadi pada tahun 1795 sampai 1806 yang merupakan bagian dari negara Prancis. Nah, apa itu kebijakan-kebijakan Republik Batak untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga berpengaruh kepada negara Prancis. Nah, akhirnya pemerintah yang mewakili Republik Batak di Indonesia itu adalah Herman Willem Daendels, yaitu tahun 1808 sampai 1811, dan William Jameson, yaitu pada tahun 1811. Itulah anak-anak pengaruh kebijakan tanam paksa. Kerja paksa ya. Nah, Gubernur Jenderal Daendels itu ditugaskan oleh pemerintah Belanda ke Batavia dengan tugas apa? Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya. Nah, karena itu Daendels melakukan beberapa tindakan. Pertama, ya, yang dilakukan Daendels ini ya membangun ruas jalan raya Anyer Panarukan. Ya. Untuk apa tujuannya? Memperlancar distribusi senjata dan komunikasi. Untuk siapa? Ya untuk Belanda. Yang kedua, jelas di sini membangun armada militer yang kuat dengan cara membentuk pasukan dari pribumi. Nah, pasukannya pribumi, tapi untuk perang melawan Inggris, membela Belanda. Nah, mendirikan sekolah militer dan membangun benteng serta pabrik senjata. Yang ketiganya memperbaiki struktur pemerintahan. Nah, itu yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, karena kita lihat ya yang terkenal sampai sekarang itu adalah jalan dari Anyer sampai Pangandaran ya. Di sini itu kan yang membawai Pulau Jawa ya. Jadi gambar di atas itu anak-anak ini adalah peta jalan Anyer sampai Pangandaran. Nah, jalur ini memanjang kurang lebih 1000 km dari Cirebon ya, Banten, terus Jakarta, Bogor, Bandung, dan Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, ya Surabaya, Probolinggo. Nah, hingga Panarukan, baru sampai ke Jawa Timur. Nah, anak-anak yang harus diketahui saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu Bu Sri yang harus diketahui Anyer Panarukan itu dibangun kurang lebih 200 tahun yang lalu, yaitu oleh pemerintah gubernur yang bernama Jenderal Daendels. Itu kan terkenal sekarang ya itu, tapi ada buktinya ya. Dulu sih kita dijajah jadi penderita ya, dari baca paksa. Walaupun sakit, menderita, kelaparan dan sebagainya, tapi ini ada bukti karena ada manfaatnya buat kita. Jadi jalur transportasi itulah yang terkenal dengan jalan Panarukan.
Nah, sekarang bagaimana Dendles menyelesaikan jalan raya pos angin Panantan? Ya, menggunakannya tadi sistemnya kerja paksa atau disebut dengan kerja rodi. Ya, untuk pemerintahan Belanda ya, kerja paksanya kerja rodi. Apa di situ? Nah, semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman. Ya, mau tidak mau harus mau. Iya, jadi kalau sakit tetap kerja. Iya. Sementara makanannya tidak diperhatikan. Iya. Jadi banyak orang yang meninggal di balik kelaparan. Kerja paksa atau kerja rodi. Nah, untuk lebih jelasnya ya anak-anak, silakan kalian simak, ini ada video contoh yaitu kerja paksa atau kerja rodi. Di sini ada masyarakat yang menderita atau mati kelaparan. Ya, silakan anak-anak boleh dilihat. Contoh yang kerja paksa atau kerja rodi ya di sini ya. Ya, maksudnya kita memperkenalkan kepada siswa biar tahu keadaannya seperti ini pada saat itu. Yang biasa potong-potong, potong-potong, potongnya potong orang-orang yang menantikan kesehatannya dan sebagainya ya sih ya. Pokoknya apa adanya dan menanyakan. Maksudnya biar sebagai siswa tahu keadaan pada zaman dahulu seperti ini. Walaupun ibu juga belum ada lihat berdasarkan sejarah hukum yang kita baca. Nah, itulah anak-anak itu terusnya pada tahun 1810 ada kaisar yang bernama Napoleon menganggap bahwa tindakan daerah Dendles itu sangat otoriter sekali. Jangan dia kerja. Akhirnya Dendles itu ditarik kembali ke negeri Belanda, ya, dan digantikan oleh gubernur yang bernama Jensen. Ternyata Jensen itu tidak secakap atau sekuat Dendles dalam melaksanakan tugasnya. Akhirnya Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani yang terkenal dengan perjanjian di Kuntang, yaitu terjadi pada tanggal 17 September tahun 1811. Nah, sekarang apa akibat kerja paksa yang tadi terlihat di tayangan video tadi? Jelas banget untuk Indonesia, rakyat Indonesia menderita. Karena apa? Penduduk jelas tidak digaji, nah, makanan juga tidak layak, ribuan penduduk meninggal, baik akibat kelaparan dan penyakit yang derita karena tidak sakit, lapar, tapi tetap kerja. Kita banyak yang meninggal. Kalau tidak mau berarti ya mesti ya. Jadi banyak kelaparan di masyarakat itu untuk akibat dari kerja paksa bagi penduduk Indonesia pada saat itu ya. Tapi ada pengaruhnya sistem sewa tanah itu untuk yang ketiga seperti yang kalian mungkin tahu ya, ada kebun raya Bogor. Berarti ini kan peninggalan waktu zaman dahulu ya. Itu banyak binatang apa tuh, bahas hijang ya. Nah, mari kita mengamati gambar ini kebun raya Bogor. Nah, kebun raya Bogor itu merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan
berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut itu sudah dibangun pada awal abad 19, yaitu kurang lebihnya tahun 1900 ya. Nah, kebun raya Bogor ini merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di negara Indonesia. Nah, bagaimana Inggris dapat menguasai negara Indonesia? Nah, di salah satunya ini ya, kebun raya Bogor ya. Pada masa tersebut meletuslah perang di Eropa. Ya, perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Ya. Nah, William V dari negeri Belanda itu berhasil lolos dari serangan Prancis dan berhasil melarikan diri ke Inggris. Nah, William V itu kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda supaya menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Nah, maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Perancis. Nah, saat Inggris menguasai Indonesia, nah, jadi Inggris berhasil menguasai Indonesia ya. Pada saat gubernur siapa ya? Jenderal Lord Minto. Nah, Jenderal Minto di sini membagi daerah jajahan Hindia Belandanya menjadi 4 bagian. Bagi gubernur, yakni ada Malaka, ada Sumatera, ada Jawa, ada Maluku, dan ya ada Maluku ya. 4 yang itu berarti Lombok sebagai Jawa ya. Nah, selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Lieutenant Gubernur Thomas Stamford Raffles ya, Raffles ya itu yang terkenal dengan Raffles. Nah, ini ya. Nah, di sini ada salah satu kebijakan yang terkenal pada zaman Raffles, yaitu kebijakan apa? Yaitu sistem sewa tanah yang disebut apa sih sistem sewa tanah pada masa Raffles itu London ya, atau London Stelsel. Nah, karena sistem tersebut ini memiliki ketentuan ya yang harus diperhatikan. Ketentuannya antara lain petani harus menyewa tanah meskipun dia pemilik tanah. Jadi tanah punya petani tapi harus bayar. Jadi punya sendiri harus bayar. Terus yang kedua, harga sewa tanah juga tergantung kepada kondisi keadaan tanah, karena tanah itu kan ada yang bagus, ada yang tidak bagus, jadi disesuaikan. Nah, terus yang ketiga, ketentuan yang ketiga, pembayaran sewa tanah juga dilakukan dengan uang tunai. Jadi mau tidak mau harus bayar. Nah, terus bagaimana bagi yang tidak memiliki tanah? Dikenakan pajak. Jadi yang punya tanah harus tetap bayar sewa, yang tidak punya harus bayar pajak. Cara budaya zamannya Inggris ya. Nah, sekarang di samping itu Raffles juga memberikan sumbangan positifnya. Ya. Ada positifnya untuk Indonesia ya. Pertama apa? Membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. Nah, dan yang kedua, beliau menulis buku yang berjudul History of Java. Ya, jadi kalau ada judul History of Java itu karyanya Thomas Raffles. Ya, dan yang ketiga juga menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Rafflesia itu yang terkenal alias bunga bangkai. Adanya di kebun raya Bogor. Dan kebun raya Bogor itu juga dirintis oleh Raffles. Bukan yang tadi kalian lihat di gambar. Nah, karena bagaimana kondisi pada saat diberlakukan sistem sewa tanah? Jadi keadaannya itu seperti apa ya? Baiklah anak, sistem sewa tanah itu memberatkan masyarakat. Terus yang kedua, sistem sewa tanah juga menggambarkan seakan-akan kalian itu tidak memiliki tanah, padahal
tanpa masuk di wilayah, kalau tidak berizinkan. Kalau sekarang kita bayar pajak, dia punya pajak, punya tanah, tapi diwajibkan membayar pajak. Terus yang ketiga, hasil sewa tanah itu seluruhnya digunakan, tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kan ada sekarang pajak tuh, sekarang ada rakyat, rakyat dan untuk rakyat. Tapi pada saat itu hasil sewa tanah itu seluruhnya digunakan bukan untuk kemakmuran rakyat, tapi untuk Belanda gitu ya. Nah, terus ya lepas ya. Terus hasil sewa tanah juga digunakannya untuk kepentingan penjajahan. Itu diberlakukan sistem sewa tanah itu, jadi ada kondisinya pada saat itu. Jadi rakyat Indonesia itu betul-betul sangat menderita yang basisnya karena dijajah. Tidak ada enaknya kayak dia aja ya. Nah sekarang mengapa sistem sewa tanah mengalami kegagalan? Ternyata gagal ya sistem sewa tanah Indonesia itu. Nah kegagalannya dari apa sebabnya? Di sini pertama, tidak ada dukungan dari bupati, ya, jadi bupati tidak mendukung. Ya. Nah, terus sebagian masyarakat pedesaan belum mengenal sistem ekonomi uang. Nah, terus juga kesulitan menentukan luas kepemilikan dan tingkat kesuburan. Jadi saya punya tanah berapa meter, ya berapa hektar, kesuburan. Yang menjelaskan kondisi tanahnya jangan berbeda. Sulit sama kalian. Terus juga sulit dalam menentukan besarnya pajak bagi setiap penyewa tanah. Ya, mungkin kan dikira-kira ya kalau sekarang kan udah tahu ya tentukannya dari sulit ya, makanya gagal sewa tanah pada saat itu. Ya. Nah, terus akhirnya di sini ada perubahan politik yang terjadi di Eropa, yaitu mengakhiri pemerintahan Refleks di Indonesia, yaitu terjadi kurang lebih tahun 1814 yang mana ya. Nah, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris dan Belanda lepas dari kendali Prancis. Nah, hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur dan mereka itu mengadakan pertemuan di London, yaitu di negara Inggris yang mana ya. Hanya pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Conference of London, yaitu tahun 1814 yang isinya Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris. Nah, akhirnya status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Jadi pada saat Belanda itu Inggris masuk datang. Nah, kemudian yang tadi dijelaskan oleh Yusri dan tadi oleh Ibu itu akhirnya kembali lagi di pangkuan Belanda, dibanding Indonesia dijajah lagi oleh Belanda. Kembali lagi karena memang Indonesia dijajah Belanda lama, 350 tahun. Bayangkan berapa generasi ya. Iya. Nah, sekarang untuk pengaruh sistem tanam paksa, ya, sistem tanam paksa di sini pada tahun 1830, ya, ada Johannes van den Bosch, ya, kenal dengan Van den Bosch, ya, itu dari Belanda ya, Bos, ya, itu menerapkan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel. Nah, jelas di sini kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan pada saat itu ya, akibat perang Jawa ya, atau Diponegoro ya, dan perang Belgia. Jadi rakyat Indonesia disuruh tanam paksa. Ya. Nanti apa tanam paksa itu nanti akan ada penjelasannya. Ya. Tapi di sini untuk menyelamatkan keuangan, Gusti, Belanda itu yang bernama Van den Bosch melakukan kebijakan tanam paksa. Nah, yang termasuk kebijakan tanam paksa itu diantaranya rakyat wajib menyediakan 1/5 lahan garapannya untuk ditanami tanaman. Ya, tanaman wajib mau tidak mau harus sekalian suruh dari Belanda tentukan tanaman yang juga diekspor. Iya, misalnya yang tadi. Nah, terus lahan yang disediakan untuk tanaman juga
wajib dibebaskan dari pembayaran pajak. Pintar ya kalau buat merekanya bebas. Iya, bebas. Iya. Terus hasil panen juga diserahkan kepada pemerintah kolonial. Itu alangkah bodohnya dan menderitanya pada saat itu ya. Kita yang kerja, Hasilnya yang mencoba Bu Sri sekarang kalau kerja, Bu Sri yang kerja, duitnya buat saya, ya aku yang menderita. kan tidak mau otomatis ya. Aku yang sakit. Ya. Nah, sekarang penyelewengan pada saat tanam paksa ya. Yang ada penyelewengan Ada. Ada. Pertama apa? Tanah yang digunakan untuk tanam paksa lebih dari 1/5 bahkan sampai setengah dari jumlah keseluruhan tanah. Ya, 1/5 itu lebih dari 1/5 bahkan sampai 1/2 dari jumlah keseluruhan tanah. Ya. Nah, kelebihan hasil panen wajib tidak pernah dibayarkan. Korupsi ya, korupsi ada. Jadi zaman dulu korupsi ada. Hasil panennya tidak distorkan. Iya. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Ini kan berarti 66 hari itu seharian, Bu Sri. Iya, Kalau 4 jam. lebih kan kalau sekarang istilahnya kerja 6 jam. Iya. 6 kali 6 hari. Kita kan minimal bekerja sekarang 36 jam dalam 1 minggu. Itu sampai melebihi 66 hari ya. Nah, yang terakhir, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib itu dikenal dengan pajak. Nah, iya, itu penyelewengannya. Nah, otomatis di sini anak-anak dari tanam paksa itu ada dampaknya. Yaitu dampaknya apa? Jumlah angka kematian tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Itu saking menderitanya paksa jaya. Karena kita yang biasa nanamnya makanan pokok, iya, mau tidak mau yang ditentukan. Iya, diwajibkannya menanam cengkeh. Otomatis kita cengkehnya juga mending kalau didapati oleh kita. Iya, jadi kita lapar dan kurang gizi, bahkan sampai meninggal dunia karena mau tidak mau harus bekerja. Nah, sekarang kesimpulan dari materi yang kita bahas di sini, jadi jelas ya di sini anaknya pada abad ke-16 dan ke-17 berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan menjajah. Ya. Nah, pemerintah kolonial di sini mencoba merusak ekonomi rakyat Indonesia dengan memaksakan monopoli di bidang perdagangan. Ya. Nah, mereka juga menjalankan kebijakan-kebijakan seperti tadi ya sudah dijelaskan, ada kebijakan kerja paksa, ada sistem sewa tanah, ada sistem tanam paksa. Ya, yang pada umumnya sangat merugikan rakyat Indonesia. Karena apa? Ya, Indonesia sampai sehingga menimbulkan penderitaan, kesengsaraan yang luar biasa. Ya, itulah anak-anak yang terjadi pada saat itu. Nah, demikianlah anak-anak dengan pembelajaran tadi, mudah-mudahan kalian bisa mengambil atau mendapatkan manfaat dan hikmahnya. Nah, istilahnya anak-anak ada pepatah bijak, bila kau tidak memahami sejarah maka kalian tuh tidak akan tahu apapun. Nah, di sini kalau belajar sejarah itu mesti harus banyak membaca buku. Ada istilah buku adalah gelarnya ilmu, kuncinya adalah membaca. Nah, itulah anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua, dan pesan ibu tetap kalian semangat dan harus tetap menjaga kesehatan. Demikianlah. Ibu berdua mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.